Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Qurratu A'yunina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallama, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan hadis yang dimana Nabi sampaikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Dan di antara halal dan haram tersebut umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang masih syubhat, yang masih samar-samar. Hadis ini termasuk hadis yang menjadi usulul Islam. Para muhadditsun mengatakan hadis terkait masalah halal itu jelas, haram itu jelas, dia masuk kepada pokok-pokok ajaran Islam. Saya teringat dulu ada seorang ahli hadis yang masyhur, yang terkenal, bernama Imam Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman, lahir 202 Hijriah. Beliau ketika menyusun kitab Sunan Abi Daud yang terkenal dengan nama Sunan Abi Daud, diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Selesai Imam Abu Daud menyusun kitab sunannya, innahu arada ala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab tersebut dipresentasikan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, diperiksa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca lagi. Selesai dibaca, fastahsanahu. Imam Ahmad menilai kitab ini adalah kitab yang sangat baik, kitab yang sangat bagus. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450, wafat 505 Hijriah, Hujjatul Islam. Beliau mengatakan, berikan saya Al-Quran dengan Sunan Abi Daud, sudah cukup saya mengistinbat hukum Islam. Al-Quran sama Sunan Abi Daud itu sudah cukup, kata Imam Ghazali, untuk saya mengeluarkan hukum-hukum di dalam agama Islam. Berarti ini kitab sangat penting di dalam sejarah intelektual keilmuan agama Islam. Sangat penting. Dan paling sahih setelah Sahih Muslim menurut sebagian ulama. Jadi yang paling sahih Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada yang mengatakan Sunan Abi Daud, sebagian mengatakan tidak, bukan Sunan Abi Daud, hanya masyhur populernya Sunan Abi Daud. Tapi yang paling sahih Sunan An-Nasa'i. Setelah itu baru Sunan Abi Daud. Namun perhatian ulama terhadap kitab ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita dapat kitab-kitab yang judulnya Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, As-Sunanul Kubra, Imam Baihaqi, Sunan Ad-Darimi, itu artinya hadis-hadis yang mereka kumpulkan hanya tertuju kepada masalah hukum. Umumnya demikian, kecuali Sunan Tirmizi.
Karena Sunan Tirmizi sebagian ulama menamakan bukan sunan tapi jami', karena tidak hanya membahas masalah hukum tapi lebih luas lagi. Tapi definisi asal daripada sunan adalah kitabul hadis al-murattabu ala abwabil fiqh, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, sehingga penulisannya tidak berbeda dengan penulisan kitab fikih. Sistematika penulisan kitab fikih pasti diawali rata-rata, khususnya mazhab Syafi'i, umumnya itu diawali dengan bab taharah, bab bersuci. Nah, kitab-kitab sunan rata-rata di awal pembahasan babut taharah, bab bersuci. Jadi sistematikanya sama persis dengan penulisan kitab fikih. Nah, Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, ini asli orang Afghanistan, Sijistan. Dr. Abu Khalil Shauki dalam kitab Atlas Hadis Nabawi menyatakan Sijistan itu kalau disebutkan di zaman kita itu masuk wilayah negara Afghanistan. Nah, beliau dilahirkan di tempat tersebut. Dan beliau luar biasa di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dari sekian banyak hadis Nabi yang beliau koleksi, yang beliau kumpulkan, beliau berhasil mengumpulkan 500.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari 500.000 itu beliau seleksi lagi. Beliau cari tahu mana yang lebih kuat. Akhirnya tersaring jadi 4.800 hadis. Itulah yang nanti hadis-hadis tersebut dimasukkan di dalam kitab sunannya. Jadi kitab sunan itu bukan hadis-hadis yang keseluruhan yang dimiliki oleh Abu Daud, tidak. Kalau 500.000 itu entah berapa jilid. Tapi karena mereka para ulama ahli hadis biasanya punya sifat, punya karakteristik itu al-ihtiyat fi naql wal akhz. Mereka sangat berhati-hati ketika mengambil riwayat dan menukilkan riwayat, sehingga diseleksi lagi dari 500.000 diseleksi jadi 4.800 hadis. Yang menarik, beliau katakan dari hadis yang diriwayatkan dari 500.000 sampai disaring jadi 4.800, beliau mengatakan semua hadis yang saya kumpulkan 500.000 itu dan tersaring jadi 4.800, dia kembali kepada 4 hadis saja. Dari 500.000 itu dia kembali ke 4 hadis. Salah satunya hadis ini, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal bayyin, jelas. Wal haram bayyin, jelas. Di antara keduanya syubhat, hal yang samar-samar. Sikap kita bagaimana kalau mendapati hal yang samar-samar status hukumnya? Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau yang ragu tinggalkan, kerjakanlah yang kalian yakini. Itu ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghadapi satu hukum yang kita belum tahu statusnya, lebih baik ditinggalkan dulu. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kalau saya punya uang misalnya 10 dinar dan 1 dinar itu haram, kemudian tercampur, saya bingung mana yang halalnya, mana yang haramnya, maka untuk menjaga tidak terjatuh dari keharaman, yang 10 dinar itu saya tinggalkan, karena sebab ada 1 dinar yang haram. Itu yang disebut
sifat wara', meninggalkan yang syubhat. Itu yang pertama, hadis halal dan haram ini menjadi hadis usulul Islam, pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua, kata beliau, hadis innamal a'malu binniyat. Jadi dari 500.000 hadis, dia kembali ke 4, salah satunya al-halal bayyinun, dan yang kedua adalah innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung di niat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, beliau mengatakan hadis tersebut thuluthul ilmi, dia masuk sepertiga ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadzal hadis yadkhulu fi 70 baba min abwabil fiqh. Hadis tentang niat ini dia masuk di dalam topik kajian fikih 70 bab. 70 bab fikih masuk hanya membahas hadis innamal a'malu binniyat. Karena semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita itu pasti ada niat di situ. Tidak ada ibadah melainkan di situ ada niat. Mulai dari sholat kita diajarkan niat. Mulai dari puasa, zakat, haji, umroh, berkurban, semua harus ada niat. Ada yang niatnya bersamaan dengan perbuatan ibadahnya. Ada niatnya dulu baru perbuatan ibadahnya. Seperti puasa, niat dulu, perbuatannya nanti. Ada yang berbarengan sholat, ada yang berbarengan zakat, ada yang berbarengan haji. Nah itu semuanya menggunakan niat. Makanya benar apa kata Imam Syafi'i, bahwa dia masuk di dalam 70 pembahasan fikih, 70 bab. Dan hadis ini juga menjadi tradisi para ahli hadis ketika menulis kitab-kitab hadis. Kebanyakan dari mereka mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seperti hadis Sahih Al-Bukhari. Di awal beliau nukilkan hadis tersebut, semua amalan tergantung niat. Alasannya dua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi. Beliau mengatakan alasan ulama hadis menempatkan hadis niat di awal penulisan kitab mereka, itu alasan yang pertama mengingatkan pengarang kitab, mengingatkan pengarangnya sendiri. Jadi Imam Bukhari menulis itu mengingatkan dirinya bahwa yang dia tulis ini semata-mata niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, litanbih, untuk peringatan kepada orang yang baca, bahwa ketika membaca, mau mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, maka perhatikan niat. Kau baca kitab hadis ini untuk apa? Nah, sehingga diletakkan hadis niat di bagian paling awal. Innamal a'malu binniyat. Salah satu sahabat Imam Syafi'i bernama Abdurrahman bin Mahdi, beliau pernah mengatakan, man arad an yusannifa kitabah falyabda bihadzal hadis. Siapa yang ingin menulis kitab, hendaklah dia memulai isi kitabnya itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini fondasi, sepertiga ilmu ada di hadis itu. Nah, jadi ini 4 hadis kata Abu Daud. Yang pertama innamal a'malu binniyat, yang kedua al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang ketiga kata Abu Daud dari 500.000 hadis dia kembali ke 4 hadis. Yang ketiga itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian
hingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Kemudian yang keempat, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kata Abu Daud, dari 500.000 hadis, dia kembali ke 4 hadis itu.